Ada informasi penting terbaru untuk denda tilang kendaraan bermotor langsung dipotong dari saldo rekening ATM para pelanggar. Usulan anggota DPR untuk pelanggar tilang elektronik. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting. Ada usulan dari anggota DPR agar tilang elektronik dipotong langsung dari saldo rekening para pelanggar. Simak informasi selengkapnya. Pihak kepolisian kini telah menerapkan sistem Traffic Law Enforcement atau ITLI atau disebut juga dengan tilang elektronik. Lewat kamera ITLI, polisi akan mendeteksi secara otomatis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Kemudian polisi akan mengirim surat secara resmi kepada pengendara tersebut sesuai dengan alamat yang ada di STNK. Tujuan dari dikirimnya surat itu untuk mengonfirmasi soal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pengendara bermotor. Anda harus segera melakukan konfirmasi atau membayar denda tilang tersebut jika sudah mendapatkan surat dari kepolisian. Wihadi selaku Komisi 3 DPR RI dalam rapat pendapat atau RDP dengan Kop Lalu Lintas Korlantas Polri menyarankan agar pihak kepolisian bisa terhubung dengan rekening bank si pelanggar agar denda tilang bisa dipotong langsung dari saldo rekeningnya. Kata Wihadi, saya juga mungkin kebiasaan nyetir, mungkin overspeed pak. Kena tilang juga saya di luar negeri, tapi begitu saya kena lampu kamera CCTV tilang elektronik saya tidak diapa-apakan. Ujar politisi Gerindra ini dikutip dari siaran YouTube DPR RI Jumat 13 Juli kemarin. Tetapi pada saat saya kembali ke Indonesia, tahu-tahu kredit card saya sudah dipotong sekian-sekian dan saya harus membayar lewat kredit card untuk tilang elektronik tersebut. Apakah mungkin bahwa yang namanya e-tilang ini juga dikaitkan dengan nomor rekening pemilik masing-masing yang dimana langsung mereka bisa memotong daripada denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar tambahnya. Lebih lanjut, dia juga berharap adanya perbaikan sistem terkait data pemilik kendaraan. Ini demi mewujudkan kedisiplinan para pengendara bermotor di jalan raya. Tentunya sistem ini harus diperbaharui. Sistem daripada data-data pemilik ini memang kerja keras untuk depannya. Makanya saya katakan bahwa yang namanya lalu lintas ke depannya menuju kepada kedisiplinan kita semuanya. Kita harus disiplin untuk berlalu lintas, paparnya. Seperti kita ketahui, jika pelanggar tidak membayar denda tilang, pihak kepolisian akan memblokir surat tanda nomor kendaraan alias STNK. Namun bila ragu apakah terkena tilang elektronik atau tidak, kamu dapat memastikan secara online melalui cara berikut ini. Teman-teman bisa membuka laman resmi ITLI dari https://itli.pmj.info/id cek data. Isi sejumlah data yang diminta berupa plat kendaraan, nomor mesin kendaraan, dan nomor rangka kendaraan. Pastikan semua terisi dengan benar. Jika sudah, klik cek. Jika kamu tidak melanggar, maka akan muncul tulisan no data available. Kemudian jika kamu melanggar, akan muncul informasi berupa waktu kejadian, lokasi, status pelanggar, dan tipe kendaraan. Dan menanggapi usulan anggota DPR tersebut, pengamat masalah transportasi dan hukum Budianto mengatakan di era perkembangan teknologi digital yang begitu canggih, cara apapun bisa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Ada usulan anggota DPR agar denda pelanggar lalu lintas dilakukan secara langsung dengan cara memotong saldo di bank atau kartu kredit
Menurut pendapat saya menjadi masukan untuk dianalisa dan dipertimbangkan untuk bisa dilaksanakan, ujar Budianto saat dihubungi Kompas.com belum lama ini. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan melibatkan 3 institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, kata Budianto. Budianto mengatakan masing-masing institusi memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak saling mengintervensi. Polri sebagai pelaksana di jalan yang melakukan penegakan hukum atau penilang terhadap pelanggar. Bagi yang tertangkap tangan ada laporan maupun hasil rekaman CCTV ETLI dan mengirimkan berkas atau catatan hasil penindakan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan putusan. Tugas jaksa adalah sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan pengadilan. Jadi apabila usulan tersebut akan diakomodir, harus ada payung hukum yang mengatur mekanisme tersebut. Ada MOU antara kepolisian, jaksa, dan pengadilan, termasuk membangun sistem untuk memudahkan mekanisme kerja. Selain itu, yang bersifat teknis pun harus diatur juga, termasuk kendala yang mungkin terjadi, misal pelanggar tersebut tidak memiliki rekening bank atau ATM. Dengan adanya usulan pelanggaran lalu lintas langsung didenda dengan memotong saldo di bank atau di ATM maupun kartu kredit, perlu ada payung hukum. Dan dalam tataran teknis perlu ada MOU serta sistem yang dibangun untuk memudahkan mekanisme kerja, kata Budianto. Jadi apakah teman-teman semuanya setuju apabila nantinya teman-teman terkena tilang elektronik akan langsung dipotong saldo ATM atau saldo kartu kreditnya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.